Salam kasih, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online remaja anak-anak GKJW. Pada saat ini pelayanan akan dilakukan oleh pamong-pamong dari GKJW Jemaat Pujiarjo. Jadi adik-adik tolong siapkan Alkitab dan juga uang persembahan ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hai, salam patunggilan Kang Nyawiji. Hai adik-adik, selamat pagi, shalom, selamat berhari Minggu. Oh iya adik-adikku yang ada di rumah, baiklah pada saat ini kita bersama-sama mau mengikuti ibadah remaja online. Oh iya, kakak yang cantik yang ada di samping saya ini, boleh dong mau tanya, kakak gimana kabarnya hari ini? Wah, kalau masalah kabar ya tentu baik dong Kak. Lihat saja badan saya subur begini. Wah, subur ya? Adik-adik di rumah pasti juga sehat kan? Dan saya harap semuanya penuh dengan sukacita. Oh iya Kak, sekarang kita ini berada di masa pandemi. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apa saja sih Kak protokol kesehatan itu? Oh, protokol kesehatan. Jadi, protokol kesehatan itu adalah program pemerintah yang mewajibkan kita semua untuk mematuhi dan melaksanakan 3M. M yang pertama, rajin mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. Paham kan adik-adik? Tolong dilakukan di rumah atau dimanapun kalian berada ya, karena ini adalah perintah dari pemerintah kita supaya COVID-19 bisa ditangani. Oh ya Kak, sebelum itu kita kan harus kenalan dulu. Oh iya, tak kita kenal sampai maka belum tak kenal. sayang. Iya lupa. Hai adik-adik yang ada di rumah, kenalkan nama saya Kakak Novi. Dan yang ada di sebelah saya adalah Kakak Elkana. dan kita bersama dengan tim musik yang keren abis. Dan juga sebagai singer adalah Kakak Elo. Baik, mari kita mulai saja ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita bernyanyi dengan penuh sukacita, kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Hai adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah remaja online pada saat Minggu pagi ini, marilah bersama-sama kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahtakan di dalam kerajaan surga mulia. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama anak-anak-Mu akan memulai ibadah remaja online. Kiranya Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah yang akan kami lakukan pada saat hari ini, Engkau senantiasa menuntun dan memberkati, sehingga ibadah yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Kak, kalau dilihat-lihat dekorasi kita kok asri sekali ya? Iya, indah banget ya. Ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai, ada matahari, ada gunung, ada burung. Memang tema ibadah kita apa sih Kak? Oh, Kakak belum tahu ya? Tema ibadah kita pada saat ini adalah bulan penciptaan. Oh, bulan penciptaan. Wah, kuasa Allah begitu besar ya bagi kita. Ia menciptakan alam semesta dengan begitu indahnya. Kasih-Nya itu seperti sungai yang terus mengalir. Mari bersama-sama kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita seringkali mendukakan hati Tuhan Yesus. Kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat kesalahan. Maka dari itu, mari bersama-sama kita siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena kesempatan-Mu kami bisa melakukan ibadah pada saat ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami tertunduk dan memohon pengampunan akan segala dosa yang sudah kami perbuat. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami sering mendukakan hati-Mu dengan perbuatan dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sering mengecewakan kedua orang tua kami sering berkata kasar kepada teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Kak Elkana, aku lagi rindu nih. Hah? Kakak lagi rindu? Iya. Rindu sama siapa? Sama aku ya? Oh ya enggak lah. Pada saat ini saya itu merindukan sebuah firman Tuhan untuk menyejukkan hati. Oh, firman Tuhan. Kalau itu semuanya juga rindu. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat yang indah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita iringi firman Tuhan dengan pujian seperti rusa.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita memakan makanan rohani berupa firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau buka hati dan pikiran kami untuk membaca, mengerti akan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan atas kemauan hamba sendiri, akan tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Ada yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 23. Kejadian 3 ayat 17 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memampukan kita mengerti akan firman Tuhan, lebih-lebih memampukan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, semuanya sudah sarapan ya. Kita tahu bahwa makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi. Nah, tentunya nasi yang kita makan itu adalah hasil dari kerja keras para petani. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah para petani ini ketika menanam padi sampai memanen itu hanya sekedar menanam saja, pokoknya ditanam, tunggu beberapa bulan kemudian datang lagi ke sawah, kemudian dipanen seperti itu? Hanya asal menanam? Tentu tidak. Mereka harus bekerja keras. Mereka menanam, kemudian juga harus membersihkan gulma dan rumput liar. Kemudian banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan. Memupuk, membajak, dan kalau ada hama, mereka juga harus menyemprot hama tersebut. Nah, ada yang dikasih Tuhan, selain langkah-langkah tersebut yang harus dilakukan para petani, mereka juga membutuhkan alat.
Misalkan saja membaca. Kalau dulu banyak sekali para petani kita itu kalau membaca dengan sapi. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman sudah menggunakan traktor untuk menghemat tenaga dan untuk menghemat waktu. Nah, ada yang dikasih Tuhan, langkah-langkah itu harus dilalui oleh para petani. Membutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran yang terpenting di sini. Nah, dari cerita Alkitab pada pagi hari ini, menceritakan tentang Adam dan Hawa. Ketika mereka dipercaya oleh Allah untuk hidup di dunia ini, mereka ternyata tidak sepenuhnya melakukan perintah Allah. Mereka melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa itu adik-adik? Yaitu makan buah pengetahuan. Sehingga Allah memberikan konsekuensi kepada manusia untuk keluar dari Taman Eden dan tidak boleh kembali lagi masuk ke Taman Eden. Mereka harus tinggal di luar Taman Eden untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mereka harus mengusahakan sendiri dengan kerja keras supaya bisa mencukupi kehidupannya. Ada yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan tadi jelas dikatakan bahwa lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Karena perbuatan dosa manusia, Allah mengutuk tanah, yang artinya jika manusia ingin memakan hasil dari bumi tersebut, manusia harus bekerja keras. Manusia harus bekerja keras karena perbuatan dosa manusia itu sendiri. Apakah bekerja keras merupakan sebuah kutukan dari Allah? Tidak. Bekerja keras merupakan suatu hal yang direncanakan oleh Allah bagi kehidupan manusia sejak awal. Bahwa manusia untuk bisa mendapatkan makanan untuk kehidupannya itu dibutuhkan kerja keras. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tanah merupakan sumber kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mengolah tanah dengan benar. Bukan mengolah tanah itu untuk mencari keuntungan saja ya adik-adik ya. Tapi kita juga harus mengolah tanah dan merawatnya. Kita mau mengolah tanah dan merawatnya dengan baik, itu juga merupakan suatu bukti bahwa kita taat kepada Allah. Nah, terus sebagai remaja, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa lakukan dari hal kecil dulu. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian sekarang ada musimnya tanam bunga. Membantu ibunya juga menanam bunga, merawat, menyiram. Hal-hal seperti itu juga bisa kita wujudkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, pada pagi yang indah ini Tuhan mengingatkan kita untuk bisa mengolah dan merawat tanah dengan baik sebagai wujud kita taat kepada Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami mau merawat bumi ini dengan baik sebagai ungkapan rasa syukur kami dan taat kami kepadamu. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kami. Terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan memberi berkat keselamatan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak Elkana,
kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah pedoman untuk kita hidup di dalam dunia ini, agar kita selalu berjalan di jalannya Tuhan. Iya, benar sekali Kak. Itulah mengapa Allah kita disebut dengan Allah yang dahsyat. Karena firman-Nya bisa menuntun kehidupan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan tadi dengan pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kemuliaannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan setiap hari melimpah bagi kita. Maka dari itu, mari kita kumpulkan uang persembahan pada saat ini yang diiringi dengan pujian Sak Jeke. Sajeke aku nderek Gusti, uripku bangsa diberkahi.
Uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Baiklah adik-adik sekalian, mari kita masuk dalam syafaat, kita aturkan syafaat kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan bisa menjadikan pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami mengikut Engkau. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami yang saya cintai, GKJW yang ada di seluruh Jawa Timur ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan juga pelayan-pelayan kami yang selalu melayani di gereja kami. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai juga, selalu melindungi. Kiranya para pemimpin kami bisa memimpin negara ini itu hanya penyertaan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai di dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Itu semua kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk persembahan kami yang saat ini telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat menjadikan prasarana pembangunan di GKJW kami yang ada di Jawa Timur ini. Tuhan, pada saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya ibadah kami saat ini hanya kuserahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hai adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita adalah anak-anak GKJW yang kuat, yang selalu memberikan teladan yang baik kepada sesama kita. Dan marilah pada saat ini kita menyanyikan sebuah lagu Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan.
Adik-adik yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan menerima berkat-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya membersamai hidup kami anak-anak Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelayanan kami di ibadah online remaja pada saat ini. Semoga adik-adik semua selalu sehat dan Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Salam Patunggilan Kang Nyawiji. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.